Kak Yuli, Kak Yuli, aku mau curhat nih. Ada apa, Tony? Cerita aja. Jadi nih, tadi aku main sama adikku. Kita main lari-larian di rumah. Emang sih mama udah bilang jangan lari-larian, nanti jatuh atau nabrak barang. Bener, adikku nyenggol lemari, terus mainan robotku jatuh. Aku sedih banget karena robotku rusak, kayak Yuli. Nggak bisa dimainin lagi. Teman-teman, kamu kesel gak sih kalau ada yang merusak mainanmu? Wah, kamu kesal ya sama adikmu, Tony? Iya kak, aku gak mau main sama dia lagi. Dia juga gak minta maaf tuh ke aku. Tony, kamu tahu nggak perumpamaan tentang pengampunan? Belum tuh. Seperti apa ceritanya kak? Oke, kakak ceritain ya. Tony dan adik-adik dengarkan dengan penuh perhatian. Siap. Cerita ini ada di Alkitab dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jadi waktu itu Petrus datang pada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jika dirupiahkan, itu sekitar 4,8 triliun rupiah. Wow, itu harga yang sangat besar. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja memerintahkan untuk ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya, dengan maksud untuk melunasi hutangnya. Tapi karena hamba itu memohon pada raja agar bersabar dan dia berjanji akan melunasinya, maka raja berbelas kasihan sehingga ia membebaskan hamba itu. Raja bahkan menghapuskan hutangnya yang 10.000 talenta tadi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar itu setara dengan 10 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan hutang hamba yang tadi yang 4 triliun, kira-kira gedean mana? Gedean hutang si hamba itu ya, beda jauh kan? Tetapi adik-adik, hamba itu tidak mau mengampuni kawannya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya begini, "Bayar hutangmu." Kawannya itu sujud dan memohon kepadanya. Katanya, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan." Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh hamba yang menagih hutang itu? Ternyata adik-adik, hamba yang menagih hutang itu menolak untuk bersabar. Dia bahkan memasukkan kawannya ke penjara karena tidak bisa bayar hutang saat itu juga. Ketika raja tahu tentang hal itu, ia berkata pada hamba itu, katanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Raja itu pun marah dan menyerahkan hamba yang jahat itu pada para pengawalnya. Ia dihukum
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Oke adik-adik, dari perumpamaan yang tadi, kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti dalam doa Bapa kami ada kalimat, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi harus selalu dihidupi dan dilakukan setiap hari. Nah adik-adik, hamba yang diceritakan adalah kita, manusia yang berdosa. Kita berhutang 10.000 talenta kepada raja. Sedemikianlah dosa kita kepada Tuhan. Mustahil kita bayar lunas dengan apapun. Hanya oleh kasih karunia, kita diampuni oleh Tuhan. 10.000 talenta itu adalah dosa kita terhadap Tuhan. Sedangkan 100 dinar itu adalah kesalahan orang lain terhadap kita. Dosa kita lebih besar kepada Tuhan, tapi Tuhan mengampuni kita. Apalagi kesalahan orang yang sangat kecil kepada kita. Mengapa tidak kita mengampuni? Sebenarnya, mengampuni orang itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita tidak dendam dan tidak menyimpan akar pahit yang bisa menyebabkan sakit penyakit. Ingat, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Ia telah mengampuni dan menghapus dosa kita. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Kita baca sama-sama lagi ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Namun jangan lupa adik-adik, kita harus bercermin pada diri sendiri, bahwa kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Misalnya nih, seperti yang dialami Tony tadi. Adiknya melakukan kesalahan dan Tony merasa kesal, marah. Gak apa-apa kesal karena itu adalah wujud kekecewaanmu. Tapi ingat, kesalnya jangan lama-lama. Kamu bisa ambil waktu untuk berdoa pada Tuhan. Kamu bisa cerita dan tanya Tuhan, apa sih yang harus kamu lakukan pada adikmu? Apakah terus marah dan gak mau main lagi sama dia? Atau kamu mau ambil keputusan untuk mengampuni adikmu dan tidak mengingatnya lagi? Wah, Tuhan mengampuniku dan tidak mengingatnya lagi. Tentu saja. Wah, aku mau seperti Tuhan Yesus. Hatinya baik sekali padaku. Padahal aku juga sering berbuat salah. Keputusan yang bagus, Tony. Tuhan pasti bangga sama kamu. Kamu mau mengampuni walaupun adikmu tidak meminta maaf. Siap, Kak. Aku punya hati seperti Tuhan Yesus yang juga mengampuni tanpa syarat. Terima kasih ya, Kak, sudah membuatku sadar. Aku mengampuni adikku. Yes, adik-adik. Yuk kita belajar seperti Tony yang mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga kalian semua terberkati ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau beri kami hati yang lembut
seperti hati-Mu, hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus ingatkan kami Tuhan untuk berbelas kasih, untuk mengingat Engkau telah mati di kayu salib, telah mengampuni kami. Demikian juga kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Kini kami mau menyelesaikan ibadah kami. Kami mau memberkati setiap anak-anak kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada untuk setiap anak-anak dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.